Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Kulkas, kuliah ringkas Gerakan Pramuka. Untuk sore hari ini giliran menjadi narasumber yaitu Kak Dr. Sukro Muhab. Mohon maaf. Kak Dr. Sukro Muhab, mungkin kakak-kakak tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah Wakil Ketua Kuarnas bidang doa. Bisa aja. Kakak-kakak, Ustadz Sukro, saya biasa dari dulu panggil Ustadz Sukro. Sebelum masuk Kuarnas saya sudah kenal dengan beliau. Beliau ini adalah aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Saya suka ngintilin beliau ke Palestina, ke Suriah, ke Turki, ya urusan-urusan kemanusiaan lah. Kak Sukro ini lahir di Serang 17 April 1966. Jadi minggu lalu baru ulang tahun yang ke-55 ya Kak Sukro ya? Alhamdulillah dikasih umur sehat. Pengalaman jabatan beliau ini adalah Direktur Pusat Peragaan IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kemudian pengurus Karang Taruna Nasional, Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Ketua Jurusan Kimia FMIPA UNJ, Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia tahun 2006-2017. Nah, sekarang ini beliau menjabat Ketua Dewan Pembina JSIT Indonesia, kemudian Sekretaris Bidang Saka, Sako, Gerakan Pramuka. Kemudian juga beliau Presidium Gerakan Indonesia Beradab, Sekjen Perhimpunan Indonesia Madani, Kaderisasi Pemuda, Remaja Masjid, Dewan Masjid Indonesia, dan beliau punya moto hidup yang cukup membanggakan dan cukup menyemangati saya juga. Hidup mulia, mati pun mulia. Hidup manfaat, mati surga juga didapat. Gitu. Kak Sukro ini background pendidikannya adalah S1 Kimia di IKIP Jakarta yang sekarang jadi UNJ, kemudian S2-nya juga Kimia UGM, S3-nya Manajemen Pendidikan di UNJ. Sore hari ini Kak Sukro akan menyampaikan sesuai tema yaitu keseimbangan ilmu ya. Seperti diketahui Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akhlak, ya, karena dengan akhlak setinggi apapun ilmu dan jabatan yang diperoleh akan mendapatkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Namun sebaliknya tanpa menjaga stabilitas ilmu dan jabatan yang dimiliki dengan akhlak, acap kali itu seringkali manusia terjerumus dalam kenistaan dan durjana. Contoh banyak para koruptor yang masuk bui, mereka adalah putra-putri terbaik bangsa dengan kecerdasan intelektual yang sangat baik. Celakanya kecerdasan dan jabatan itu nggak dibarengi dengan akhlak. Kemudian Kak Sukro ini akan saya minta untuk membahas karena ini Ramadan, keterkaitan Ramadan dengan ilmu. Kemudian bagaimana pembagian ilmu dalam Islam itu. Lalu ini yang penting, keseimbangan ilmu dan iman. Hingga kaitannya dengan derajat bagi orang-orang beriman dan pengetahuan serta sebaliknya. Intinya adalah keseimbangan penguasaan ilmu dan iman. Jika hidup mulia dan manfaatnya luas, sekarang keseimbangan itu belum optimal. Sehingga ilmu banyak tapi doyan korupsi dan maksiat dan sebagainya. Nah, Kak Sukro silakan Kak Sukro untuk memulai paparannya. Baik, saya tidak pakai PowerPoint, jadi ditutup aja saya adminnya ya, hostnya, jadi nggak ganggu konsentrasi saya. Nanti PowerPoint-nya bisa saya kirim menyusul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, sahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala aidan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul ulil albab.
Kak Joko yang saya hormati, para andalan nasional yang saya hormati, teman-teman yang hadir dari berbagai macam penjuru tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ukhuwah pada kita semua, serta kesehatan dan kesempatan ya, hidup yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai tokoh teladan kita yang telah ya, memberikan satu contoh, baik itu dalam berjuang, dalam mendidik anak-anak dan putrinya, serta juga bagaimana bermuamalah yang baik antara sesama. Kakak-kakak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan Ramadan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tak terhingga nilainya. Sebab Allah kalau sudah mempertemukan kita dengan Ramadan, artinya adalah Allah sayang pada kita. Karena di dalam Ramadan ini banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sering disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, ya. Di mana pada saat Ramadan madrasah itu dibuka, pendidikan untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, bahkan berbagai macam, termasuk juga ilmu pengetahuan ini awalnya diturunkan pada saat Ramadan. Kemudian juga pendidikan ruhani kita, di mana kita juga dengan berbagai macam proyeksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, program-program yang diberikan oleh Allah akan meningkatkan suatu kualitas diri kita, sehingga wajar jika Ramadan ini di akhirnya itu kita menuju nilai ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kakak-kakak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah, tadi saya bacakan dalam kalimat awal ya, mengawali ceramah ini, yaitu sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa selain Ramadan ini tujuannya adalah untuk mencapai takwa, tapi Allah juga memberikan hadiah yang luar biasa pada kita semua. Karena di dalam Ramadan turun ya, sahru Ramadan alladzi, sesungguhnya pada bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan Al-Quran ini saya melihatnya adalah sebagai sumber ilmu. Karena tidak ada ilmu di dunia ini kecuali ada isyaratnya dalam Al-Quran. Nanti kita coba ya menghubungkan isyarat-isyarat Al-Quran ini dengan ilmu pengetahuan yang sedang kita gali. Dan Al-Quran sumber ilmu karena juga Al-Quran di dalamnya adalah memberikan satu, yaitu di sini dikatakan sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linas. Ya, memberikan petunjuk kepada manusia. Baik yang sudah masuk di dalam Islam dan juga banyak di antaranya orang-orang yang belum masuk Islam itu adalah masuk karena menemukan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan apa yang dia lakukan sekarang. Ya, nanti saya akan cerita bagaimana para ilmuwan itu masuk Islam gara-gara penelitian. Gara-gara menemukan satu penelitian, mentok nggak ada jawabannya, Islam mampu menjawab itu semua. Ya. Bahkan Umar bin Khattab yang dulu galaknya bukan main, awal masuk Islam pun dapat hidayah itu dari ayat Al-Quran. Coba bayangkan kemarahan Umar terhadap Rasulullah ya waktu itu. Sampai dia mengancam membunuh Rasulullah di awal sebelum dia masuk Islam. Tapi ada sahabat yang mengingatkan sahabatnya Umar. Engkau marah, engkau kecewa dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad. Engkau akan membunuh Nabi. Tapi ingat, adikmu telah berislam sekarang. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi adiknya dan sebetulnya Umar bin Khattab akan memarahi adiknya. Tapi adiknya sedang membaca Al-Quran.
Kemudian ayatnya dilihat oleh Umar bin Khattab, kemudian tersentuh Umar bin Khattab itu akhirnya mencari Rasulullah, mencari Muhammad. Saya akan cari Muhammad, tapi untuk tidak dibunuh, tapi saya akan bersahadat di depannya. Ini luar biasa, ya. Jadi Al-Quran itu adalah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau pengen hidup nikmat, maka nikmatilah bersama Islam, bersama Al-Quran. Karena Al-Quran akan meningkatkan satu derajat kemanusiaan. Ya, itu luar biasa. Nah, kakak-kakak sekalian, ada hal yang menarik terkait dengan turunnya Al-Quran ini. Kenapa turunan Al-Quran itu di bulan Ramadan? Karena memang pada saat itu Rasulullah SAW, ya, ini adalah diberikan wahyu pertamanya ada di dalam bulan Ramadan ini. Ya, kita sedang meningkatnya kualitas keimanan, kemudian didorong lagi untuk diberikan satu pedoman hidup, yaitu yakni Al-Quran. Dan telah turunlah, ya, pada saat bulan Ramadan itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Kalau tidak salah, Kak Joko sudah menjelaskan ini, ya, beberapa hari yang lalu, yaitu dimulai dengan Iqra, bacalah. Ini membuktikan bahwa Islam dibangun oleh adanya ilmu pengetahuan. Bukan dibangun oleh perang yang selama ini adalah sasaran yang salah yang dialamatkan kepada Islam. Islam justru dibangun dengan sistem yang luar biasa, yaitu dengan pendidikan yang kuat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, awal ayat yang turun itu adalah bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, tapi adalah proses literasi, membaca. Itu yang paling penting. Ya, jadi Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah untuk Tuhanmu yang menciptakan. Jadi membaca ini harus dalam rangka, ya, kita tujukan untuk dapat memahami ciptaan Allah, untuk dapat memahami nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia, ya, kemudian juga Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia, itu adalah yang memberikan ayat ini. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi yang mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan itu Allah sendiri. Jadi Allah itu adalah guru yang maha besar di dunia ini. Tentu saja Allah ini maha besar, muridnya tentu saja adalah dipilih, mengajarkannya tidak kepada manusia biasa, tapi melalui suatu proses. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, dan orang yang pertama kali mendapat ajaran tentu saja karena dia guru besar yang sangat besar yang ada tanggungannya di dunia ini, maka Allah pun memilih yaitu manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dan Allah pun juga allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kakak-kakak sekalian, kalau ada kata-kata mengajarkan kepada manusia dari sesuatu yang tidak diketahuinya, tentu saja adalah tidak terbatas pada syariah. Masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan teknologi pun diajarkan di dalam Al-Quran. Ya, nanti akan saya bedah beberapa ayat terkait dengan masalah teknologi ini. Artinya Islam menegaskan bahwa ilmu adalah merupakan hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, dan ilmu ini akan menjadi suatu petunjuk hidup bagi manusia. Kakak-kakak sekalian yang luar biasa, ternyata Islam pun memperhatikan yang namanya perkembangan ilmu yang terkait dengan IPEK, yang terkait dengan sosial, yang terkait dengan ekonomi. Ya, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan itu. Tapi saya akan fokus pada salah satu surat yang ini turunnya ditangisi oleh Rasulullah. Jadi ceritanya ketika Rasulullah akan melakukan ibadah sholat subuh, Rasulullah bertahajud sebelumnya. Tiba-tiba Bilal bin Rabah datang, ya. Karena Bilal bin Rabah itu tugasnya adalah mengumandangkan azan. Dan pada saat dia datang, Bilal bin Rabah itu
kaget melihat Rasulullah kok menangis bercucuran air mata di pagi hari. Ada gerangan apa ini? Kemudian Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa di pagi hari ini engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, karena telah turun dua ayat ya. Telah turun ayat dan khawatir ayat ini didustakan oleh manusia. Terus didesak oleh Bilal bin Rabah, ayat apakah ya Rasulullah? Kemudian dibacakanlah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ya, luar biasa perhatian Rasulullah terhadap ayat ini. Kenapa Rasulullah perhatian terhadap ayat ini? Karena ternyata ayat ini adalah mengandung satu keilmuan yang sangat luas. Apabila kita mampu menggali dengan baik, maka kita akan memiliki satu ilmu pengetahuan yang sangat luas, bahkan manfaat daripada ilmu pengetahuan itu pun juga akan tidak ada batasnya untuk kepentingan manusia. Ya. Kenapa? Karena artinya kita lihat, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Dalam penciptaan langit, kakak-kakak sekalian, luar biasa. Berbagai macam ilmu bisa diturunkan dari adanya langit ini. Astronomi, ilmu perbintangan, meteorologi, geofisika, masalah cuaca dan sebagainya itu bisa diturunkan dari langit ini. Bahkan langit ini menjadi rujukan kita dalam menentukan waktu, menjadi rujukan kita dalam menentukan buka, misalnya pada saat puasa ini, ya. Itu dikatakan puasa adalah sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu artinya adalah rujukan kita langit. Waktu itu dulu diturunkan oleh adanya sinar matahari yang ditangkap oleh adanya satu benda. Mungkin Kak Joko mengalami ya, karena bapak saya juga sama. Pada saat mau sholat, bapak saya itu masang kayu gitu. Kemudian condong kemana kayu ini? Kalau pas kayu itu, bayangannya pas setinggi kayu, maka jam 12. Ya, itu saatnya sholat zuhur. Jadi ini yang dipakai. Kekayaan alam yang ada di langit, ya. Bintang, kalau kita orang-orang pelaut itu ya, bapak saya kebetulan nelayan. Jadi kalau mau pulang mendarat itu dia lihat salah satu bintang tertentu, kalau udah ada di sebelah tenggara berarti itu sudah jam 4. Saatnya mendarat, saatnya kita pulang supaya ikannya juga terjual dengan baik. Ini luar biasa. Bahkan Ar-Rajas Al-Jajari ya, itu menemukan satu jam yang jamnya itu dibuat mengikuti arah matahari yang dibuat 12 dan bayangannya itu menjadi patokan. Yang akhirnya tentu saja tidak berhenti di jam matahari, tapi membuat jam yang lain yang nanti saya ceritakan bagaimana Ar-Rajas Al-Jajari menemukan temuan-temuan yang seperti ini. Ini dari langit. Penciptaan langit dan bumi. Kalau bumi jelas sekali manfaatnya. Ya, dari urusan pertanian, perkebunan, kehutanan, kemudian juga fisika, ya, geologi, itu semuanya dari bumi. Bahwa kita bisa manfaatkan yang namanya gas alam, kita bisa manfaatkan yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan, yang akhirnya manfaat yang dirasakan oleh kita manusia. Ini luar biasa, ya. Makanya ditangisi oleh Allah, ditangisi oleh Rasul, maksud saya Rasulullah, karena khawatir umatku mendustakan ayat ini. Ya. Dan kebetulan kalau kita lihat sekarang, betapa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dikuasai kita. Beda ketika Islam jaya abad ke-6 sampai ke-13. Di mana Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, kemudian juga Al-Hawarizmi, tokoh-tokoh yang luar biasa itu menguasai peradaban dunia karena ilmunya. Ar-Rajas Al-Jajari mengeluarkan 720 alat
Ibnu Sina ilmu kedokterannya sangat terkenal. Ibnu Haytham dengan optik yang luar biasa. Kemudian juga matematik Al-Jabir. Bayangkan, seandainya Al-Jabir tidak menemukan namanya bilangan Latin yang diusulkan, bilangan Arab yang diusulkan untuk perhitungan, mulai dari 1 sampai ke 9, maka kita masih pakai huruf Romawi, Kak Joko. Coba kalau huruf Romawi, mau nikah aja pusing, ditanya tanggalnya pakai Romawi. 17 April 1966, Romawinya gimana tuh? Kayak ya kita bisa bayangkan nulis Romawi. Tapi alhamdulillah dengan sumbangan Al-Jabir dan algoritma juga sama dalam menghitung segala sesuatu, sudut dan sebagainya, luar biasa, tidak kita bisa bayangkan. Ternyata itu adalah semuanya diwariskan oleh orang-orang Islam. Makanya di dalam kimia itu namanya alkemi. Ya, alkemi, alkana, alkuna itu dulu karena memang yang menemukan logam-logam itu adalah Jabir Ibnu Hayyan sebagai tokoh kimia yang pertama di dunia ini. Jadi orang-orang Islam itu awalnya bagus sekali. Ya, di abad ke-6 sampai ke-17, di abad ke-6 sampai 13 menguasai peredaran dunia karena menguasai teknologi. Pertanyaannya sekarang, ketika teknologi ini dibawa oleh orang-orang Muslim, ya, dibawa para ilmuwan Islam, apakah ada mudarat dari teknologi itu? No. Ya, tidak ada mudarat sama sekali. Yang ada itu adalah satu hikmah yang ada di dalamnya. Ya, tidak ada mudarat sama sekali yang ditemukan. Tapi sekarang, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikuasai oleh orang-orang asing, mudaratnya banyak sekali. HP, luar biasa. Apalagi sekarang pada saat pandemi, di mana PJJ diberlakukan, pembelajaran jarak jauh, rusak anak-anak kita. Ini teknologi. Kenapa? Karena teknologinya didesain bukan hanya untuk kepentingan kebaikan, tapi justru juga banyak hiburan-hiburan yang itu akan memusrikan manusia. Walan tardu akal yahudu walan nasara hatta tatabi amlatahum. Hati-hati. Teknologi-teknologi sekarang banyak juga yang memang kebaikannya banyak, tapi juga banyak sekali hal-hal yang negatifnya yang kita bisa rasakan. Ketika Islam menguasai teknologi, tidak kita dengar adanya efek-efek negatif yang dihasilkan, tapi justru positif. Kincir angin Ar-Rajas Al-Jazari 742. Dan saya alhamdulillah pada saat menjadi direktur Pusat Dragon Iptek itu pernah mengunjungi pameran di Goethe University, ya. Kerjasama dengan Malaysia, itu luar biasa peninggalan Islam. Yang ada di laboratorium namanya pendingin Liebig. Kemudian juga penyaringan, ya. Kemudian bunher, ya. Buret, itu semuanya warisan Islam ternyata. Yang dulu tentu saja pakainya bambu, Kak Joko. Ya, sekarang sudah diganti dengan selang. Ini luar biasa. Jadi alat-alat itu diwariskan. Ar-Rajas Al-Jazari, alat-alat teknik mulai dari skrup, baut, kincir angin, kipas, kemudian juga gap dan sebagainya, ya, tang, itu semuanya adalah dihasilkan oleh Ar-Rajas Al-Jazari. Cuman memang dalam dunia teknik dan dalam dunia ilmu pengetahuan, kata Pangeran Charles pada saat membuka Kongres Umat Islam di tahun 1993, dia katakan apa? Islam telah ditutup perannya. Mestinya kita berterima kasih kepada para ilmuwan Islam karena teknologi yang berkembang di Amerika dan di Eropa itu asalnya dari sana. Cuman peran-peran itu ditutup. Setelah masa kemasan itu terus kemudian gelap, ya. Padahal di antara abad ke-13 sampai ke-17 bertemunya Robert Boyle, kemudian juga tokoh-tokoh tokoh-tokoh ilmuwan, itu kok dikatakan abad itu adalah abad ke-8, kan lucu gitu. Tapi setelah itu ketemulah pengetahuan-pengetahuan baru yang diproduk oleh para penemu lainnya. Jadi kakak-kakak sekalian, betapa Rasulullah menangis. Kenapa? Karena khawatir umatku mendustakan ayat ini. Dan ternyata betul. Sekarang ilmuwan-ilmuwan Islam kalah dengan mereka-mereka ini. Ya, dengan mereka-mereka, terutama ilmuwan-ilmuwan Barat yang menguasai.
prediksi Rasulullah tentang bagaimana Islam ini nanti akan meninggalkan ilmu pengetahuan teknologi itu sudah dikatakan di abad 14 yang lalu. Oleh karena itu, mari kita kembali membangun, ya, agar kita mampu membangun generasi muda yang sekarang ini diarahkan untuk menguasai namanya literasi berbasis data. Karena inna fil khalqis samawati wal ard itu artinya berbasis data. Sesungguhnya dalam penciptaan langit itu data-data, fakta-fakta isinya semua. Dan bumi itu juga data. Ya, orang bisa menemukan gas alam, bisa menemukan yang namanya evaporasi, bisa menemukan yang namanya gas bumi, itu semuanya dasarnya data. Jadi kalau sekarang itu diributkan, revolusi industri 4.0 ini adalah cirinya big data, sebetulnya Islam telah mengajarkan big data sejak 14 abad yang lalu. Melalui surat Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari layatul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat data-data, fakta-fakta, fenomena, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Cuman sayangnya kita tidak pandai mengambil pelajaran itu. Kakak-kakak sekalian, dilanjutkan dengan 191. Kita tidak boleh berhenti hanya menguasai ilmu. Sekali lagi, kita tidak boleh berhenti hanya menguasai ilmu, hanya menguasai iptek, ya. Tapi di sini dilanjutkan alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kata Allah, setelah kita menguasai ilmu pengetahuan, kita juga mahir dalam iptek, maka kita harus mengimbangi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Adakah aktivitas kehidupan selain 3 komponen ini? Kakak-kakak sekalian, ada nggak kira-kira? Kalau kita tidak berdiri, ya duduk. Kalau kita tidak duduk, ya berbaring, ya kecapa ya. Kalau mau milih berbaring selamanya, bisa juga, gitu ya. Artinya, aktivitas kehidupan ini harus dipenuhi dengan zikir. Dan zikir itu adalah jangan diartikan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bukan hanya itu. Tapi zikir yang dimaksud itu selalu ingat kepada Allah. Ketika kita berdiri, berolahraga, melakukan aktivitas, kita harus ingat kepada Allah. Ya, karena kalau zikir mengingat kepada Allah ini kita lakukan, maka insya Allah kita tidak akan tergelincir dengan kegiatan-kegiatan yang akan membelenggu kita. Duduk di kantor, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga. Karena Allahu ma'ana, Allah bersama kita yang selalu akan mengawasi tentang kegiatan-kegiatan kita, apa yang akan kita lakukan. Maka nilai-nilai kejujuran, integritas itu harus dimiliki kalau orangnya pintar berzikir. Karena ingat Allah, ketika ada satu kesempatan korupsi, kesempatan untuk curang, kesempatan untuk melakukan apa saja, maka karena mengingat Allah, kita akan diselamatkan oleh diri kita, karena kita akan menang melawan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, dimanapun kita berada, maka hawa nafsu kita yang dominan. Orang terjerumus melakukan korupsi, orang terjerumus melakukan kecurangan, tergoda dengan wanita, syahwatnya kita tidak bisa bertahan, itu karena gara-gara kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini gampang meninggalkan ajaran-ajaran agama, gampang meninggalkan satu aktivitas yang positif, maka koreksi. Pasti dalam diri kita kurang zikir, kurang berdoa, kurang taat menjalankan perintah Allah. Ya, ini satu hal yang harus kita koreksi. Ya, jadi berzikir itu merupakan hal yang luar biasa. Kemudian juga selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita berdiri, duduk dan berbaring, seluruh aktivitas kegiatan kita senantiasa berzikir.
Dagang di pasar kita harus berzikir sehingga tidak ada kecurangan, mengurangi timbangan nggak ada, kurma busuk dijual nggak ada, ya. Makanya dulu khalifah itu sangat kontrol sekali tentang aktivitas di pasar saja dikontrol. Jangan sampai mereka berbuat kecurangan. Suruh berzikir kepada Allah, suruh beristighfar, obatnya itu. Ya, ini zikir itu paling penting. Kemudian juga selain berzikir kita juga suruh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang ciptaan Allah. Ada satu cerita, ya, orang pensiun dari jabatannya. Jadi sekaligus dia jabatannya selesai, pensiun juga, umurnya sudah mentok. Karena biasanya eselon 1 itu bisa masuk ke 65 umurnya. Ya. Kemudian rektor bisa sampai 65. Begitu dia selesai jadi rektor langsung pensiun gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Yang tadinya dihormati, yang tadinya diperlakukan sopan oleh anak buahnya, begitu pensiun, langsung tidak ada orang yang menyambut, membukakan pintu. Tidak ada orang yang menghormati pada saat dia ketemu. Ya, akhirnya waktu itu datanglah orang tersebut stres, datang ke Pak Dadang Hawari sebagai ahli psikiatri. Ya, tapi oleh Dadang Hawari dengan mudah, ya, dengan mudah Pak Dadang Hawari ini dia ajari orang tersebut bahwa pada saat malam suruh nginep di hotel HI. Kemudian paginya suruh di kolam renang, ya. Habis itu dia suruh menatap ke atas. Lihat itu bintang, lihat itu bulan. Kalau malam Bapak keluar dari ruangan itu kemudian lihat bintang, lihat bulan. Kemudian siang Bapak berjemur, lihat ke atas itu matahari. Ya. Luar biasa. Kata dia, ngapain saya berobat seperti ini gitu ya. Ternyata di balik itu dia menemukan sendiri obatnya. Ternyata dia merasa diri saya ini kecil dibanding Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini yang luar biasa. Nikmat yang telah diberikan pada kita. Tidak pantas, ya, saya sebagai seorang manusia ini sombong. Tidak pantas saya sebagai seorang manusia ini dipuji, ya. Akhirnya menemukan, setelah itu baru dia beristighfar kepada Allah dan rajin sholat, rajin ibadah. Yang biasanya kehormatan yang diberikan itu dia lupakan semua. Karena dia sadar dan menemukan satu jalan keluarnya. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh merasa bangga dengan pangkat kita, karena semuanya ada batasnya dan ada waktunya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'ji'u man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatikal khair. Kedudukan jabatan itu adalah terbatas dengan waktu. Ketika Allah menghendaki kita berkuasa, maka diberikan. Tapi Allah akan cabut kekuasaan itu dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, tadi orang yang pensiun itu menemukan obat. Obatnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Nah, kalau sudah kita bertafakur, ya, kemudian mencari bagaimana ciptaan Allah ini diciptakan di muka bumi ini dalam rangka adalah memberikan kenikmatan pada kita, akhirnya kita sadar betapa Allah itu luas pengetahuannya. Ya, luas pengetahuannya. Kemudian baru setelah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita beristighfar kepada Allah karena kebatilan yang kita miliki, kekerdilan, kesombongan yang kita miliki, dan kita pun juga mengakui Allah Maha Pemelihara, dan Allah pun juga kita minta untuk menjauhkan diri kita dari neraka. Inilah zikir itu sampai ke sana arahnya. Jadi kalau zikir dengan puji-pujian itu boleh, itu namanya puji-pujian, bukan zikir. Ya, memuji Allah emang biasanya memang harus diawali dengan memuji Allah. Kalau kita pengen minta, berdoa, puji dulu Allah, jangan langsung minta. Ya, coba kalau kita memuji atasan kita pun, itu akan gampang kita memperoleh satu kemudahan. Tapi kalau kita ya, sama atasan kita tidak sopan, kurang memuji, ya rasakan aja apa yang mau kita dapat. Ini sunatullah, ya.
Jadi orang kalau pengen mendapatkan sesuatu, maka puji. Yang dipuji itu Allah, yang maha memiliki segala kekuasaan. Pemberi yang paling memberikan sesuatu pada kita. Ya. Biasa ya Kak Sukro ya. Ya. Lagi waktunya udah mau berbuka. Oh iya. Kita berdoa. Kak Guritno silakan. Kak Sukro silakan langsung pimpin doa Kak. Oh udah selesai. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi yukafiru majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal hadima sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min golabati daini wa qahri rijal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal aurati ya Allah. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan itu diberikan satu kenikmatan ya Allah, kenikmatan ibadah, kenikmatan kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dengan keutamaannya ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kita perbuat. Amin. Baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Betapa bertumpuknya dosa dalam diri ini. Kalau Engkau tidak ampuni, mau apa kita di hadapan-Mu ya Allah. Kami menginginkan bertemu dengan-Mu ya Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci ya Allah. Oleh karena itu tuntutlah kami, tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.